액션 let's go 저 건물을 찾으러 Andi Abdul Aziz atau dikenal dengan Andi Aziz lahir pada tanggal 19 September 1924 di Simpang Binanga, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pada tahun 1930, Andi Aziz dibawa ke Belanda oleh seorang pensiunan asisten presiden bangsa Belanda. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, akhirnya Andi Aziz diperbolehkan untuk memilih tugas dan mempertimbangkan apakah ia akan masuk ke dalam satuan sekutu yang akan bertugas di Jepang atau memilih masuk ke kelompok yang akan ditugaskan di selatan negara Indonesia. Sudah 11 tahun ia tidak menjumpai kedua orang tuanya yang berada di Sulawesi Selatan. Akhirnya, dengan tegas ia memutuskan untuk ikut satuan yang akan bertugas di gugus selatan Indonesia. Silakan duduk. Selamat Anda menjadi perwira KNIL. Mohon tugas Anda dilaksanakan yang baik. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Setelah itu, Dr. Sumokyo bersama Andi Aziz melakukan suatu perundingan. Saya dengar negara Indonesia Timur akan dibubarkan dan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Apa itu benar? Mengapa bisa demikian? Banyak kekecewaan yang terjadi beberapa waktu ini. Para demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal mendesak negara Indonesia Timur untuk segera menyambungkan diri dengan negara Republik Indonesia. Sedangkan di sisi lain, kelompok pro-federal mendukung terbentuknya negara federal. Ketegangan ini pasti sudah membuat kegaduhan di masyarakat kita. Ya, akibat hal itu, pemerintah kini mengutus pasukan TNI sebanyak 1 batalion dari Jawa untuk mengamankan daerah-daerah Makassar. Jika pemerintah sudah ikut campur, kita tidak bisa diam diri lagi, Pak. Lalu, bagaimana menurut Anda? Apa yang bisa kita lakukan? Karena menurut saya sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mengatasi masalah selama yang telah terjadi di masyarakat. Dan saya juga ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Untuk itu, yang saya lakukan adalah memberikan perlawanan dengan bantuan masyarakat. Kalau begitu, saya akan membantu Anda. Lakukan yang terbaik menurut Anda guna menyelamatkan negara Indonesia Timur. Setelah perbincangan Dr. Sumokyo dan Andi Aziz selesai, Andi Aziz lekas pergi ke pedesaan untuk mengajak para masyarakat bergabung dengan pasukan yang ia beri nama Pasukan Bebas. Saudara-saudaraku, kemarilah sebentar. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya ingin menyampaikan suatu hal yang penting. Akhir-akhir ini banyak beredar pembubaran negara Indonesia Timur. Belum lagi para TNI yang telah menduduki wilayah negara Indonesia Timur. Dengan datangnya TNI ini, negara Indonesia Timur akan semakin terdesak. Untuk itu saya berencana memimpin perlawanan untuk mengusir mereka kembali ke tempat asal mereka, tanpa pertumpahan darah.
dan saya membutuhkan bantuan kalian agar saya dapat melakukan perlawanan. Mengapa Anda berpikir demikian? Bukankah perlawanan sama dengan pemberontakan? Karena hal ini harus dilakukan untuk melindungi negara Indonesia Timur, dan saya akan melakukan apapun demi melindungi masyarakat dari ancaman apapun. Baiklah, kami akan membantu Anda. Dan bagaimana dengan pendapat semuanya? Setuju. Apa yang kalian lakukan di sini? Serang! Saya menyatakan bahwa saya telah menguasai markas ini. Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian lakukan. Saya tahu apa yang saya lakukan. Yang saya lakukan ini demi mempertahankan negara Indonesia Timur. Di lain waktu, Insinyur P.D. Diapri mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Negara Indonesia Timur karena tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Andi Aziz dan digantikan oleh Insinyur Putuena yang merupakan pro-RI. Sukawati yang merupakan Presiden Negara Indonesia Timur mengumumkan bahwa negara Indonesia Timur bersedia bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 8 April 1950, Presiden Soekarno menjatuhkan ultimatum kepada Andi Aziz agar dalam waktu 4 kali 24 jam Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah ia lakukan. Insinyur Soekarno menuliskan, "Dengan ini saya memberikan perintah kepada Anda untuk segera menyerahkan diri selama 4 kali 24 jam atas perbuatan yang telah Anda lakukan untuk pasukan yang terlibat dalam pemberontakan agar menyerahkan diri dan melepaskan semua tawanan." Tolong berikan surat ultimatum ini kepada perwira KMIL Andi Aziz di Makassar. Siap, Pak Presiden. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz pergi ke Jakarta setelah didesak oleh Soekarno. Namun, karena keterlambatannya untuk menyerah, Andi Aziz akhirnya ditangkap dan diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ayo tangkap dia! Kenapa kalian menangkap saya? Ini adalah perintah dikarenakan Anda tidak mematuhi di ultimatum yang diberikan kepada Anda. Anda kami bawa ke hadapan Presiden, ayo ikut kami. Mira Andi Abdul Aziz, atas semua tindakan yang telah Anda lakukan yang terbukti sebagai pemberontakan, maka dengan ini Anda kami jatuhkan hukuman 14 tahun di penjara. Tetapi, semua yang saya lakukan ini demi mempertahankan negara Indonesia Timur. Masih banyak yang dapat Anda lakukan atas nama perjuangan, selain apa yang Anda telah lakukan. Semoga Anda sadar bahwa semua yang telah Anda lakukan merupakan hal yang salah. Kenapa, Jenderal? Lanjutkan. Ayo serang! Pihak KNIL meminta untuk berunding ketika menyadari bahwa kedudukannya sudah tidak menguntungkan lagi. Perundingan tersebut akhirnya dilakukan oleh Kolonel Alex Kawilarang, Republik Indonesia,
dari pihak Republik Indonesia dan Mayor Jenderal. Kita harus menghentikan pertikaian yang dilakukan oleh KMIL. Bagaimana menurut Anda? Jelas saya setuju. Kita harus membuat kesepakatan yang berisikan kedua belah pihak untuk menghentikan baku tembak. Dalam 2 hari, pasukan KMIL harus meninggalkan Makassar. Pada tanggal 30 Januari 1984, seluruh keluarga dari Andi Aziz diselimuti oleh duka karena meninggalnya Andi Aziz di usianya yang sudah menginjak 61 tahun. Andi Aziz meninggal karena serangan jantung yang dideritanya. Andi Aziz meninggalkan semua keluarganya dan jenazahnya dimakamkan di Sulawesi Selatan.